menggambarkan suatu objek yang spesifik atau yang khusus. Kalau report adalah teks yang menggambarkan suatu objek yang umum. Khusus sama umum itu bedanya gimana? Maksudnya gimana? Khusus itu gimana maksudnya? Umum itu gimana? Khusus itu umum. Khusus itu maksudnya menunjuk ke benda tertentu. Jadi description itu biasanya yang dideskripsikan bendanya jumlahnya cuma satu. Ya, yang itu menunjuk ke benda tertentu. Kalau report bendanya itu umum, tidak menunjuk ke benda tertentu atau berlaku untuk benda tersebut secara umum. Contohnya gini, misalnya ini ada teks judulnya My Cat, ini description. Nah, isinya misalnya I have a cat. It's white and beautiful. Nah, misalnya gini. Ini kan mendeskripsikan objek yang khusus yang menunjuk ke benda tertentu. Di sini yang dideskripsikan adalah my cat, kucing saya. Kan kebetulan memang kucing saya cuma satu, jadi menunjuk ke benda tertentu yang jumlahnya satu. Kalau report, contohnya gini, teksnya judulnya misalnya cats, isinya misalnya gini. Cats have 4 legs. Kucing mempunyai 4 kaki. Ini tidak menunjuk ke kucing tertentu, tapi berlaku untuk kucing secara umum. Kucing mempunyai 4 kaki. Kucing mana yang punya 4 kaki? Nah, ya semua kucing. Kan memang semua kucing itu kakinya 4. Kecuali kucing yang lagi belok. Nah, itu kakinya 3 kalau lagi belok. Kucing lagi belok. Nah, yang satu buat ngeplang. Nah, ini tebakan jadul itu. Zaman dulu itu ada tebakan kucing apa yang kakinya 3, kucing lagi belok, nah, kakinya yang satu buat ngeplang, buat kasih sen kucing-kucing lain di belakangnya. Tebakan zaman dulu. Ada juga kucing yang kakinya 5, apa itu? Tahu nggak? Kucing apa yang kakinya 5? Kucing yang kakinya 5 itu kucing gondol ceker ayam. Nah, ceker ayam itu kan kaki ya, jadi kakinya 5. Ada juga yang kakinya 6. Ada yang tahu kucing apa yang kakinya 6? Oh, cekernya 2, Pak. Nah, bukan. Ada 2 kucing belok semua, jadi 3 jadi 6. Nah, ini kalau diterus-terusan bisa sampai 100 ini. Kucing apa yang kakinya 100? Kucing yang kakinya 100 apa? Kucing apa? Kucing yang kakinya 100 itu 24 kucing, tapi yang 4 gondol ceker. Nah, jadi 100. Ya, oke, sudah, itu selingan aja. Kembali ke tadi, description adalah teks yang menggambarkan suatu objek yang khusus. Kita akan masuk ke materi. Sudah di-download ya materi yang saya share dulu itu? Yang sudah di-print belum? Siap, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke, good. Oke, sekarang kita akan mulai dari teks description. Kita mulai dari halaman 2. Ini di sini ada contoh teks description yang judulnya Welcome to Sydney. Ini ada teks judulnya Welcome to Sydney. Kita baca dulu teksnya. Welcome to Sydney. Sydney is Australia's oldest, largest, and liveliest state capital with a population of over 3 million. It is a colorful modern city, but it has also a natural beauty with green parkland and perhaps the world's most beautiful deep water harbor. As well as being famous for its modern buildings and roads, there are many places of historical interest in Sydney.
For example, Mrs. Macquarie's chair, the area called the Rocks dating back to the early 19th century, and the attractive terrace houses of Paddington are all close to the harbour and the city centre. Sydney has many attractions which tourists can enjoy: surf beaches, a zoo, Kuala Bear Park, and an opera house which is situated at the water's edge. Some say that this is one of the most beautiful examples of modern architecture in the world. For further entertainment, there is a wide variety of restaurants, theaters, nightclubs, sports, and social clubs. There is also a very efficient network of communications within the city, including public telephones, an underground railway, buses, and taxis. Sydney has a very pleasant temperate climate. The average temperature in summer is 21.7 degrees centigrade, and in winter, 12.6 degrees centigrade. There are few places in the world where a visitor can find such a rich variety of natural and historical beauty, entertainment, and culture. Ask any Sydney insider about his city and he'll say there's no place like it. Ya, sudah selesai kita baca teksnya. Bisa dipahami toh ini? Tidak sulit toh? Ya, paling tidak garis besarnya kan bisa kita tangkap. Kalau misalnya ada satu atau dua kata yang nggak tahu artinya, nah itu nggak apa-apa, wajar. Tapi paling tidak garis besarnya atau intinya kan bisa kita pahami. Kalau ada pertanyaan, what is the text about? Teks ini intinya apa? Itu jawabnya apa? Teks ini intinya apa? Apa jawabnya? Describing about Sydney. Describing about ya, describing about Sydney. Ya, teks ini memang intinya describing about Sydney atau description of Sydney. Teks ini dari awal sampai akhir itu memang mendeskripsikan Sydney. Jadi intinya atau garis besarnya itu adalah description of Sydney. Terus gini, setiap kali kita selesai membaca teks, kita harus bisa menemukan inti dari keseluruhan teks itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga harus bisa menemukan inti dari tiap-tiap paragraf. Nah, ini yang agak sulit ini kalau inti dari tiap paragraf. Tapi nggak apa-apa, kita akan latihan-latihan terus supaya nanti di akhir tatap muka ke-16, kalian semua sudah lancar menemukan inti dari tiap-tiap paragraf dari teks yang kalian baca. Sekarang kita coba, teks ini inti dari tiap-tiap paragrafnya apa? Kita mulai dari paragraf 1. Intinya apa ini paragraf 1? Yang intinya apa ini? Paragraf 1 ini. Paragraf 1, intinya apa? Sydney is one of city in Australia that oldest, largest, and have many people. Kalau gitu itu kepanjangan. Inti itu pendek ada, singkat saja. Wong intinya kok, nggak usah panjang-panjang. Yang bukan inti nggak usah disebutkan. Sydney in general. Sydney in general atau description of Sydney in general atau tepatnya general description of Sydney. Ya, paragraf 1 ini intinya adalah general description of Sydney. Saya tulis dulu. General description of Sydney. Atau general description gitu aja biar singkat. Karena teks ini memang dari awal sampai akhir kan membahas Sydney. General description. General description. Oke, next. Paragraf 2 sekarang. Paragraf 2 dari as well as itu sampai the city center. Intinya apa? Paragraf 2. Kalau ini lebih gampang daripada paragraf 1 tadi. Intinya apa paragraf 2? Historical places in Sydney. Historical places and Sydney. Ya, atau places of historical interest. Kalau di teks,
itu disebutnya places of historical interest, atau biar nggak panjang-panjang, historical interest gitu saja. Saya tulis dulu. Paragraf itu intinya adalah historical interest. Next, paragraf 3. Paragraf ini juga tidak sulit ini. Paragraf 3 yang Sydney has many attraction. Ini intinya apa? Paragraf 3. Sudah ketemu mana intinya? Tourism place in Sydney. Tourism apa? Point, Place. 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 Kalau tourism place itu paragraf 2 tadi yang historical interest itu juga tourism place. Terlalu kurang detail kalau tourism place. Ini kan tidak semua tourism place dibahas di sini, cuma tourism place yang apa? Tourism place itu paragraf 2 tadi juga tourism. Yang attraction. Attractions. Attractions in Sydney. Attractions in Sydney, ya sama. In Sydney-nya nggak usah disebut, nggak apa-apa. Sebentar, tapi attractions itu di sini berarti contohnya itu ya, Sur Beaches, Zoo, Koala Bear Park, itu tuh contoh-contohnya attraction. Berarti kalau cuma itu kurang lengkap. Nah, yang bagian terakhir paragraf 3 itu ada restaurants, theaters, nightclubs. Nah, itu berarti belum termasuk. Tadi sudah hampir betul tadi attraction, cuma kurang lengkap. Inti itu harus mencakup keseluruhan teks, jangan cuma yang dibahas di awalnya saja. Intinya harus mencakup keseluruhan isi teks. Kalau attractions kurang lengkap, coba dilengkapi. Attractions and entertainment. Attractions and entertainment, ini baru betul, ini baru lengkap. Jadi itu sudah mencakup semuanya, mencakup seluruh isi paragraf 3 itu. Attractions and entertainment, ini baru lengkap. Saya tulis dulu. Attractions and entertainment. Ya, oke, next, paragraf 4. Paragraf 4, pendek aja, ini cuma satu kalimat yang there is also itu. Satu kalimat saja. Intinya apa? Very efficient network of communications. Ya, a very efficient network of communication, atau saya singkat network of communication. Nah, gitu aja, nggak usah panjang-panjang. Inti itu kan harus singkat, network of communication, itu aja. Kan intinya ini tuh, network of communication. Next, paragraf 5. Paragraf 5 ini juga pendek. Apa itu intinya? Temperature climate in Sydney. Mana tuh kok temperatur climate, nggak ada di situ. Temperate climate. Temperate climate, nah itu betul kalau temperate climate. Ada kata temperatur juga memang di paragraf 5 ini, tapi ini beda dengan temperate. Temperate climate itu memang ya, temperate itu ada hubungannya dengan temperatur, tapi artinya beda. Atau gini, saya kasih sedikit tips untuk reading ini ya, untuk membaca teks. Ada sedikit tips dari saya ini. Pada dasarnya, semua penulis itu ingin teks yang dia tulis dipahami dengan baik oleh pembaca. Nggak ada penulis yang kalau pembacanya bingung malah seneng. Iya, aku bingung, syukur, itu nggak ada. Masuk penulis kayak gitu. Penulis itu ya maunya apa yang dia tulis dipahami dengan baik oleh pembaca, sehingga jika dirasa ada satu bagian yang sulit dipahami, penulis biasanya memberikan clue atau petunjuk untuk menjelaskan kepada pembaca tentang bagian yang sulit dipahami itu. Nah, misalnya contohnya ini di paragraf 5 ini ada temperate climate. Mungkin ada pembaca yang nggak paham ini maksudnya apa, atau temperate climate. Kalau climate mungkin sudah cukup jelas ya, climate itu kan iklim. Tapi temperate itu apa? Nah, di sini penulis memberikan clue atau petunjuk untuk membantu pembaca memahami istilah temperate ini.
Petunjuknya ada di kalimat berikutnya itu. The average temperature dan seterusnya. Ini kan penjelasan dari template atau ini adalah contoh. Nah, contoh dari template climate itu seperti ini supaya pembaca paham, oh template climate itu kira-kira kayak gitu atau contohnya kayak gitu. Nah, coba the average temperature in summer ini kita artikan. Rata-rata suhu di summer itu musim apa? Summer musim apa? Musim panas. Panas. Rata-rata suhu di musim panas itu 21,7 derajat Celcius itu panas enggak? Enggak. 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 Enggak panas ya. 21,7 derajat Celcius itu tidak panas. Kita lanjutkan. And in winter, kalau winter musim apa? Dingin. Musim Dingin. winter, Dingin. rata-rata suhunya 12,6 derajat Celcius itu dingin enggak? Dingin. Dingin. 12 Dingin. itu bagi orang Australia tidak dingin, biasa saja itu. Jadi orang Australia itu di Australia itu sering terjadi suhunya itu minus atau di bawah 0 derajat Celcius. Misalnya habis hujan salju gitu, suhunya minus 3 derajat Celcius. Gitu itu mereka biasa, bahkan anak-anak kecil itu pada main di luar lempar-lemparan bola salju. Padahal suhunya minus. Kalau suhunya 5 derajat Celcius itu mereka juga biasa saja, apalagi 12,6 bagi mereka tidak dingin itu. Orang-orang Australia itu di suhu tersebut 12,6 itu bisa jalan-jalan nggak pakai jaket itu kan. Bagi mereka itu nggak dingin 12,6 itu. Jadi temperate itu artinya tidak panas tapi juga tidak dingin. Apa itu istilahnya? Tidak panas tapi tidak dingin itu apa istilahnya? Sejuk mungkin. Bukan sejuk, sejuk itu cenderung dingin juga. Semi. Apa? Hangat itu kan cenderung panas, bukan? Netral. Semi. Netral itu apanya yang netral? Apa? Kalau tidak panas tapi apa? Sedang. Sedang apa? Sedang rebahan apa? Sedang mainan HP atau sedang apa? Adem, Pak. Enggak adem, itu cenderung dingin. Semi. Sedang apa? Sedang itu kan macam-macam, coba dijelaskan lagi. Misalnya tidak besar, tidak kecil itu berarti ukurannya sedang. Tidak mahal, tidak murah berarti harganya sedang. Kalau ini maksudnya tidak panas, tidak dingin berarti sedang apa? Apanya yang sedang? Suhunya Suhunya. Suhunya Suhu sedang. sedang. Nah, gitu. Temperate itu artinya suhunya sedang. Jadi temperate climate itu artinya iklim yang suhunya sedang. Jadi nanti kalau misalnya ada istilah temperate water, berarti artinya apa? Temperate water artinya air yang Suhu sedang. bersuhu sedang atau air yang suhunya sedang. Itu ya diingat ya. Nanti kalau suatu ketika saya tanya temperate water artinya apa? Harus bisa jawab air yang suhunya sedang gitu. Di awal ini sudah kita bahas. Nanti di belakang saya tanya gitu loh ya. Jangan lupa jawabannya. Oke, kita lanjutkan. Tadi paragraf 5 ini berarti intinya adalah temperate climate. Sekarang paragraf 6, paragraf terakhir, intinya apa ini? Sorry, Octaviana kurang jelas. Putus-putus kata-kata suaranya. Diulangi. Nah, bukan. Yang lainnya? There is no place like Sydney. There is no place like Sydney. There is no place like Sydney. Nah, bisa juga sih, tapi ada yang lebih bagus dari itu. Atau gini aja, paragraf 6 ini memang agak sulit, jadi kita artikan dulu aja supaya lebih mudah bagi kita untuk menemukan intinya. Oke, kita artikan bareng-bareng dulu. There are few places. Few itu apa artinya? Beberapa. Beberapa atau lebih tepat kalau sedikit. Few itu kan lawannya many. Many itu banyak, few itu sedikit. Kalau cuma beberapa gitu tuh, itu kan netral.
few itu cenderung negatif, sedikit artinya. Ada sedikit tempat di dunia di mana visitor itu apa? Pengunjung. Pengunjung, di mana pengunjung dapat menemukan such itu artinya seperti itu, tapi nanti disebutkan terakhir. Di mana pengunjung dapat menemukan a rich variety itu kan macam-macam. Tapi rich itu kan kaya, maksudnya berarti macamnya itu banyak atau berbagai macam. Di mana pengunjung dapat menemukan berbagai macam natural and historical beauty itu apa artinya? Natural and historical beauty artinya Keindahan alam, keindahan alam dan sejarah. keindahan alam dan sejarah, ya. Entertainment apa? Hiburan dan kebudayaan. Oke, yang seperti itu. Nah, gitu. Such-nya tadi diartikan terakhir di sini. Seperti itu tuh maksudnya seperti yang tadi dibahas di atasnya itu. Oke, saya ulangi. Ada sedikit tempat di dunia di mana pengunjung dapat menemukan berbagai macam keindahan alam dan sejarah, hiburan, dan kebudayaan yang seperti itu. Gitu ya. Siapa yang bilang kayak gini nih? Kata siapa kayak gitu? Visitor, Pak. The writer atau penulis ya. Kata penulis atau ini paragraf ini sebetulnya merupakan pendapat penulis atau the writer's opinion. Jadi paragraf 6 intinya adalah pendapat penulis atau the writer opinion. Ya, gini ya. Dengan demikian unit 1 atau unit 1. Paragraf 1 sampai paragraf terakhir, paragraf 6 sudah kita temukan inti-intinya. Ini sekaligus juga merupakan ini generic structure. Sudah pernah dengar istilah kayak gini nih, generic structure sudah ya? Generic structure itu generic itu kayak general gitu ya, umum. Structure itu ya struktur. Jadi generic structure dari text description maksudnya secara umum text description itu strukturnya seperti ini. Susunannya seperti ini. Jadi awalnya itu general description. Ini merupakan opening. Openingnya itu general description. Terus berikutnya setelah opening ini body. Bodinya tidak cuma satu paragraf, ini paragraf 2, 3, 4, 5 itu bodinya. Nah, saya kasih warna merah biar beda. Bodinya saya kasih warna merah. Nah, ini body. Terus terakhirnya, yang paragraf terakhir, the writer's opinion, ini adalah closing, penutup. Ya, gini ya, generic structure dari text description itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama opening, berisi general description. Bagian kedua body, berisi ini description in detail. Kalau awalnya openingnya kan baru general. Kalau bodinya ini isinya description in detail. Nah, berikutnya terakhir bagian ketiga closing, penutup, isinya the writer's opinion. Jadi secara umum teks description itu biasanya susunannya seperti ini, gitu. Ya, kemudian gini, kalau teksnya tadi sudah bisa kita pahami, paling tidak sampai inti dari tiap-tiap paragrafnya kita sudah paham. Nah, biasanya kalau ada pertanyaan bacaan, itu kita bisa mengerjakannya dengan cukup mudah. Tadi juga ada pertanyaannya yang di bawah teksnya ini ada activity 3, ini pertanyaannya. Nah, kita kerjakan bareng-bareng activity 3 ini, mulai dari number 1. How many people are there inhabiting Sydney? Nah, berapa saja? How many people
are there inhabiting Sydney? Tadi berapa tadi? There are 3 million. There are 3 million. 3 million. Ya, over 3 million. Lebih dari 3 juta. Ya, oke, good. Next, number 2. How does the writer feel about the harbor? How does the writer feel about the harbor? Kalau ini tentang harbor ini, berarti yang mana jawabannya? How does the writer feel? Bagaimana perasaan penulis terhadap harbornya? Menurut penulis harbornya ini gimana? Ya sih, most beautiful, memang most beautiful di Water Harbor, tapi kurang mantap kalau sekedar most beautiful. Menurut penulisnya tidak sekedar most beautiful, tapi apa? Kurang mantap kalau cuma most beautiful. Most beautiful. Most beautiful itu kan artinya paling indah. Nah, tidak sekedar paling indah, tapi lebih dari itu menurut penulisnya apa? Spektakuler. Impressive. Attractive. Spektakuler. Ambil kata-kata di teks ini saja. Menurut penulisnya. Famous. Yang famous itu bukan harbor. Enggak. Most beautiful tadi sudah betul, cuma kurang mantap saja. Masa cuma most beautiful aja. Yang Attractive. And also a very efficient network. enggak, itu bukan harbor itu. Ini ngomongin harbor. Yang The world most beautiful. the world's most beautiful, paling indah di dunia gitu. Jadi mantap, tidak sekedar paling indah tapi paling indah di dunia, itu jawabannya. Yang lengkap kalau cuma most beautiful kan kurang lengkap toh. Menurut penulisnya tidak sekedar most beautiful tapi the world most beautiful deep water harbor. Ya, itu jawabannya untuk number 2. Number 3 sekarang. How many places of historical interest does the writer mention in the text? What are they? Kalau nomor 3 ini yang ditanyakan kan tentang historical interest. Berarti kita nyari datanya untuk menjawab pertanyaan ini dari paragraf historical interest tadi paragraf 2 ya. Ya, coba jawabannya apa? Ya, cari di paragraf 2 itu. Yang di sebelah kiri ada angka itu menunjukkan paragrafnya ya. Ada angka 2 berarti ini paragraf 2, yang angka 4 itu berarti paragraf 4. Dari paragraf 2 ada berapa? How many places of historical interest? Ada berapa? Coba hitung dulu. 3? There are 3 places of history. 3 places? Museum Aquariums there. 3 places? Oh. 3 places ya? Coba. Yeah. Apa saja 3 places itu? Kalau misalnya jawabannya benar 3. Apa saja 3 places itu? Space, Nebraska, the area called the rock getting of Paddington. and attractive terrace house of Paddington. Sebentar, kita bahas dulu. Mrs. Macquarie's chair sama The Area Called the Rocks itu dihitung 1 atau 2? 1. Terus di other 1. berarti 2 semuanya. Yes. 2 apa 3? Cuma 2. 2. Nah, kita bahas dulu. Kalau Mrs. Macquarie's chair dan The Area Called the Rocks ini bendanya sama, nah itu dihitung 1. Tapi kalau ini 2 benda yang berbeda, itu dihitung 2. Cara melihatnya gini, kita lihat bendanya itu berupa apa. Yang pertama misalnya ini, Mrs. Macquarie's chair. Nah, ini bendanya kira-kira berupa apa? Mrs. Macquarie's kursi. Ya. Kursi. Macquarie's chair itu kursi. Betul. Kalau The Area Called the Rocks berupa apa bendanya? Batuan. Bukan batu. The Rocks itu namanya kok. Bendanya bukan batu. Ini kalimatnya atau kata-katanya kan the area called the rocks, yang disebut the rock. Nah, itu kan berarti namanya the rock itu. Kalau bendanya apa? Bendanya bukan batu tapi apa? The area called the rock, yang disebut batu. Apa berarti bendanya?
The area. Ya. Iya, di area itu berupa apa berarti? Di area. Kursi. Nah, bukan kursi. Mrs. Obra. Place. Place, tempat atau area atau kawasan. Jadi di area on the rocks itu daerah, ini kawasan gitu. Kawasan yang disebut the rock. Ini luas, tidak seperti Mrs. Macquarie's chair yang berupa kursi. Kalau Mrs. Macquarie's chair itu kira-kira cuma 1 meter gitu. Kalau the rock, di area on the rocks itu luas, mungkin satu kampung atau satu kelurahan gitu. Jadi ini dua benda yang berbeda. Kalau di Attractive Terrace Houses of Paddington, bendanya berupa apa? House. Terrace house. Terrace atau houses? Bendanya Place. bukan teras rumah. Teras atau rumah? House. Rumah. 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 Rumah atau teras? Rumah. 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 Houses atau terrace? Houses. Houses. Houses ya. Berarti Yes. pinter kalian tuh, nggak kayak ponakan saya. Ponakan saya itu kalau disuruh pilih yang terakhir. Kalau ditanya, mau mie ayam atau bakso? Bakso. Bakso apa mie ayam? Mie ayam. Mie ayam kok nggak usah? Nggak usah. Nah, ya nggak jadi berbeda. Sukanya kok milih yang terakhir. Kalau kalian nggak kayak gitu ya. Ya, ini terrace houses itu betul berupa houses, berupa rumah. Rumah-rumah tepatnya. Jadi, terrace itu artinya berundak-undak. Terrace houses itu berarti rumah-rumah yang berundak-undak. Paddington itu kan tempatnya menurun sehingga rumahnya ada yang agak di bawah, ada yang agak di atas gitu. Jadi kalau dijejer gitu ya berundak-undak. Itu kalau dilihat dari jauh jadi atraktif, menarik, rumah berundak-undak yang menarik di Paddington. Saya ada contohnya ini. Nah, ini The Attractive Terrace Houses of Paddington, contohnya ini. Nah, daerahnya menurun sehingga rumahnya jadi berundak-undak. Terus kalau yang tadi Mrs. Macquarie's chair, ini contohnya. Nah, ini Mrs. Macquarie's chair. Memang kursi Mrs. Macquarie's chair yang didudukin itu loh, kelihatan toh? Yang didudukin itu Mrs. Macquarie's chair. Ini foto kenangan saya waktu di Sydney dulu ini. Waktu saya masih bule. Waktu saya masih bule. Masa bule terus bisa berubah ya? Enggak ya? Ya, terus tadi ada juga yang ini, di area called the rocks. Nah, di area called the rocks itu ini kawasan yang disebut the rock. Beda tuh dengan Mrs. Macquarie's chair. Nah, kalau Mrs. Macquarie's chair kan memang cuma kursi, cuma pendek aja. Kira-kira 1 meter panjangnya. Ya, kembali ke teksnya tadi. Jadi, how many places of historic interest tadi jawabannya 3, 3 ya. Tadi sudah benar 3 kok terus jadi berubah jadi 2 ya, masalah. Terpancing kok kalian. Saya memang sukanya mancing-mancing. Udah benar 3, malah ditanya lagi 3 apa 2? Terus 2, salah malah. Betul 3. Ya, 3 ya. Oke, kita lanjutkan. Next, pertanyaan berikutnya number 4. Do you think that Sydney is a hot city? No. I don't. No. No? No. Iya, no, betul. No. Tapi kalau cuma gini nih, kegampangan ini pertanyaannya. Saya tambahi. What kind of city is Sydney? Nah, ini saya tambahi pertanyaannya. Tadi kan, do you think that Sydney is a hot city? Apakah menurut kalian Sydney itu kota yang panas? No, bukan ya. Sydney itu bukan kota yang panas, betul. Nah, terus what kind of city is Sydney? Dan yang di belakang gini ini artinya kalau begitu. Kalau begitu, maksudnya kalau bukan kota yang panas, what kind of city? Terus kota apa? Nah, apa jawabannya? Temperature. Sydney. Temperate. Sydney is temperate climate. Temperate climate. Salah kalau temperate climate. Pertanyaannya what kind of city? Jawabannya kan harus city. Bukan. Temperate city, betul.
Artinya apa temperate city? Kota yang suhunya Sedang. Kota yang suhunya sedang. Betul. Ya, ini untuk ngetes saja kok. Saya tahu artinya temperate city itu. Cuma saya ngetes kalian. Boleh toh saya ngetes kalian? Nah, tadi kan sudah kita bahas temperature-nya, suhunya sedang. Ya, oke, good. Number 4 sudah. Number 5 sekarang. Do you think that you will find a city like Sydney in Indonesia? Apa ini jawabnya? Yes apa no? No. No? Kalau aku sih yes. Kok kalau aku sih yes? Enggak, ding ya. Enggak, apa jawabnya? Yes apa no? No. 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 Oh, No. nah, No. jangan kalian pikir Indonesia itu cuma seluas Jawa Tengah loh. Bogor itu kan juga Indonesia. Malang di Jawa Timur itu juga Indonesia. Bahkan Jayawijaya di Papua itu juga Indonesia loh itu. Sekali lagi, what kind of city? Do you think that you will find a city like Sydney in Indonesia? Yes apa no? No. No. Tetap no. No. Iya betul no memang, kalau yes ya salah. Yang betul no. Kalau kita perhatikan pertanyaannya, do you think that you will find ini a city like Sydney? Itu kan artinya kota seperti Sydney gitu toh. Nah, kota seperti Sydney itu memang Sydney itu kotanya kayak apa? Gambarannya seperti apa kota Sydney itu? Atau deskripsinya? Nah, tadi kan sudah kita bahas. Description of Sydney tadi kan memang sudah kita bahas itu. Tadi Sydney itu deskripsinya seperti ini yang tadi kita bahas itu. Ada banyak historical interest, ada attraction and entertainment. Gini kan deskripsinya Sydney itu, gambarannya Sydney itu kan seperti ini. Ada nggak kota di Indonesia yang kayak gini nih? Kan nggak ada. Iya, jadi betul no. Jangan cuma dilihat suhunya saja. Kalau cuma dilihat suhunya ya mungkin ada kota di Indonesia yang mirip Sydney. Tapi kan harus dilihat secara keseluruhan atau description of Sydney-nya itu seperti apa. Ada nggak di Indonesia yang kayak gitu? Kan nggak ada. Jadi betul no jawabannya. Sekarang sudah tidak terpancing lagi. Saya berharap kepancing lagi kalian. Wah, tidak kepancing ya. Oke, next. Number 5 sudah. Number 5 sudah, berarti activity 3 sudah selesai kita bahas. Kita lanjutkan activity 4. Parts and facilities. Activity 4, parts and facilities. Ini ada diagram yang merupakan ringkasan dari teks yang tadi kita bahas itu. Welcome to Sydney. Diagram itu isinya adalah ringkasan. Jadi ringkasan itu yang ditulis hanya inti-intinya saja. Kalau bukan inti, nggak usah ditulis, nanti jadi panjang. Kalau yang detail-detailnya ikut ditulis, nanti jadi panjang. Jadi yang ditulis cuma inti-intinya saja. Kalau kita lihat diagram ini kan, ini ada 6 kotak. Padahal tadi teksnya tadi kan ada 6 paragraf. Berarti satu kotak itu mewakili satu paragraf. Jadi kotak yang paling atas yang isinya Sydney, the capital city, itu kira-kira paragraf berapa? Satu paragraf. Ya. Terus yang bawahnya jauh itu, kotak yang paling bawah yang isinya the writer's opinion, itu paragraf berapa? 6. Terakhir. Paragraf 6. Ya. Berarti yang baris kedua, kotak sebelah kiri, isinya apa berarti? Historical interest. Ini kan paragraf 2 berarti. Sebelah kanannya paragraf 3 berarti. Apa isinya? Attraction and entertainment. Entertainment, ya. Betul. Bawahnya sebelah kiri. network of communication. Sebelah kanannya temperate climate, ya. Gampang jadinya ya. Diagramnya itu bisa kita isi dengan mudah karena tadi sudah kita bahas. Mungkin kalau tadi belum kita bahas ya sulit ngisinya. Biasanya ngisi diagram itu kan tidak gampang. Karena yang diisi harus inti-intinya saja. Yang sulit itu menemukan inti-intinya itu.
Kalau sudah ketemu inti-intinya, suruh ngisi suruh ngisi diagram gitu ya jadi gampang. Ya, oke, tadi itu paragraf. Activity 4 sudah. Sekarang kita lanjutkan activity 5. Activity 5 yang ini, true, false, and not given. Sudah familiar dengan model soal kayak gini. Jadi ada pernyataan, terus kita disuruh menilai pernyataan itu true atau false atau not given gitu ya. Sudah sering atau paling tidak sudah pernah mengerjakan soal model kayak gini? Sudah tentunya ya. Tapi nggak apa-apa, kita bahas dulu. Yang pertama, true, sebuah pernyataan kita nilai sebagai true jika apa? Sesuai dengan teksnya. Sesuai Sesuai dengan informasi yang ada di teks gitu ya. Jadi true itu jika sesuai dengan informasi yang ada di teks. Kalau false jika apa? tidak sesuai salah Tidak atau sesuai tidak sesuai dengan teksnya. informasi. Ya, tidak sesuai atau bertentangan dengan informasi yang ada di teks. Kalau not given? Tidak ada. Tidak tercantum. Nah, tidak ada sih. Ini tuh sebetulnya bukan masalah ada dan tiada. Oh, ada dan tiada. Ini tuh sebenarnya bukan masalah ada atau enggak ada. Kadang ada, itu juga bisa not given. Tidak selalu enggak ada. Gini, not given itu jika kita tidak bisa memutuskan pernyataan itu true atau false karena datanya tidak ada atau kurang lengkap gitu. Jadi kadang ada pun bisa not given kalau kurang lengkap. Nah, gitu ya kira-kira. Oke, langsung aja kita kerjakan. Number 1. Sydney has a number of historical heritages which go back to the 19th century. Apa ini? True, false, or not given? True. True, number 1. Yes. Ya, ya betul, number 1 true ya. Tadi di teks kan memang juga dibahas ini toh. Ada. Tapi tadi di teks itu menyebutnya historical interest. Kalau di sini disebut historical heritages. Ini meskipun kata-katanya berbeda, tapi itu menunjuk ke benda yang sama. Sebetulnya heritages di sini dengan interest itu artinya ya tidak sepenuhnya sama sih. Kalau di Indonesia contohnya gini, heritages itu artinya warisan. Kalau interest kan artinya daya tarik atau tempat wisata. Contohnya gini, kalau di Indonesia misalnya Candi Borobudur, itu kan warisan sejarah, historical heritage. Candi Borobudur itu warisan sejarah, tapi itu kan tempat wisata juga, tempat wisata sejarah, historical interest juga. Jadi ini yang dimaksud itu ya sama bendanya, meskipun kata-katanya artinya sedikit berbeda, tapi yang dimaksud bendanya sama. Terus ada juga di sini which go back to the 19th century, ada kata-kata 19th century artinya abad 19. Tadi di teks disebutkan dating back to the early 19th century. Kalau di sini early 19th century, awal abad 19. Ya, awal abad 19 itu kan termasuk abad 19 juga. Jadi kalau disebut mengacu ke, ini kan peninggalan bersejarah yang merujuk ke awal abad 19 kan berarti bisa juga disebut merujuk ke abad 19 gitu kan ya, betul, tidak salah. Meskipun ya artinya ya beda sebetulnya. 19th century dengan early 19th century itu nggak ada bedanya sedikit, tapi kan betul juga early 19th century kalau disebut 19th century ya tetap true, tetap betul. Ya, jadi number 1 ini jawabannya true, betul. Next, number 2. The people of Sydney are not proud of their city. Kalau ini true, false, or not given? False. 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 False itu bertentangan dengan bagian mana di teks? False berarti kan bertentangan dengan informasi yang ada di teks. Informasi yang mana? Yang bikin ini false itu bertentangan dengan informasi yang mana di teks. Paragraf Si nomor 6, paragraf 6, kalimat terakhir. Yang terakhir, kalimat yang pertama ke terakhir.
Kalimat terakhir yang ask any Sydneysider about his city. Di sini ask artinya apa? Ask any Sydneysider. Tanyakan. Tanyakan atau tanyalah, bukan bertanya. Biasanya memang ask itu artinya bertanya, tapi ini kan kalimat perintah. Jadi artinya tanyakan atau tanyalah orang Sydney tentang kotanya, and he'll say, dan dia akan berkata, there's no place like it. Tidak ada tempat yang seperti itu. Seperti Sydney maksudnya ya. Nggak ada tempat yang kayak Sydney. Tempat lain itu kan bagus-bagus. Kalau Sydney kan jelek. Gitu artinya. Oh enggak ya, masa kayak gitu. Maksudnya, nggak ada tempat yang seperti Sydney. Sydney itu bagus sekali. Tempat lain itu nggak ada yang sebagus Sydney. Nah gitu ya maksudnya ya. Berarti bisa disimpulkan orang Sydney itu bangga nggak dengan kotanya? Bangga. Bangga. Itu bangga dengan kotanya. Sehingga kalau tadi di nomor 2 dinyatakan the people of Sydney are not proud of the city, ini jadinya salah, false. Ini juga bukan masalah ada atau nggak ada. Jadi di teks memang nggak ada yang menyebutkan orang Sydney itu proud atau not proud of their city, nggak ada. Tapi kan dari paragraf terakhir, kalimat terakhir tadi kan bisa disimpulkan bahwa orang Sydney itu bangga akan kotanya. Nah, sementara yang nomor 2 ini bertentangan dengan kesimpulan yang kita buat dari informasi yang ada di teks. Berarti ini false juga. Bukan not given, gini nih. False. Oke, next, number 3. The historical places are all close to the harbor and the city center because the early settlement was near the coast. Kalau ini, true, false, or not given? Ini tentang historical places, berarti informasinya ada di paragraf 3. Paragraf 2 yang tentang historical places. True, false, or not given? Kan di sini ada di paragraf 2 bagian terakhir ini ada are all close to the harbor and the city center. All itu semua, maksudnya semua historical interest itu yang ada, yang disebutkan di paragraf 2 ini. Historical interest ini semua close to the harbor and the city center, dekat dengan pelabuhan dan pusat kota. Kalau di pernyataan nomor 3 tadi, the historical places are all close to the harbor and the city center. Sampai di sini betul ya, true ya? Ya. Kalau misalnya soalnya pernyataannya cuma sampai the city center gitu ya, jawabannya true, jelas. Tapi masalahnya belakangnya nih, the early settlement was near the coast. The early settlement-nya itu near the coast apa enggak tuh? Early settlement di Sydney maksudnya. Near the coast apa enggak? Early settlement itu artinya pemukiman awal. Settlement itu pemukiman, early itu awal. Maksudnya gini, biasanya sebuah kota itu dulu-dulunya itu kan sebelum ramai dulu-dulunya kan misalnya hutan gitu. Hutan terus pohon-pohonnya ditebangin, terus orang mulai mendirikan rumah di situ, ada 2 rumah, 3 rumah. Nah, itu disebut early settlement, pemukiman awal. Awal-awal rumah didirikan di tempat itu. Nah, itu tuh near the coast apa enggak? Dekat apa jauh? Atau enggak tahu? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Tidak tahu karena tidak dijelaskan di teks, tidak dibahas, jadi kita nggak tahu. Mungkin near, mungkin dekat, mungkin juga jauh. Jadi kita tidak bisa memutuskan karena datanya kurang lengkap. Jadi nomor ini jawabannya apa? Not given. Given. Ya. Near the coast. Coast itu apa artinya? Dekat apa? Coast itu? Garis pantai. Ya, pantai. Coast itu pantai. Kalau garis pantai itu shore. Coast itu pesisir. Kalau Kos Putri Kartika gitu tuh apa? Kok Kos Putri ya? Kos Putri, kos-kosan. Ya, oke, next. Number 4. The city is more densely populated compared to other big cities in Australia. Kalau ini, true, false, or not given?
And the Not given sepertinya. not given. Kok not given? Alasannya apa? Ini berhubungan dengan teks bagian mana toh? Yang nomor 4. Pertama, true. Pertama. Paragraf pertama. Yang paragraf pertama yang bagian mana? Lively state capital with a population. With a population of over 3 million. Population-nya, jumlah penduduknya lebih dari 3 juta gitu ya menurut paragraf pertama ini. Kalau yang nomor 4 tadi, the city is more densely populated. Ini densely itu apa artinya? Lebih padat penduduk. Padat ya, more densely berarti lebih padat. Kota itu, Sydney maksudnya, Sydney itu lebih padat dibanding kota-kota besar lain di Australia. Betul atau salah atau not given? Kalau kita hubungkan dengan yang paragraf pertama, yang ini cuma disebutkan populasinya, jumlah penduduknya memang lebih dari 3 juta. Tapi masalah kepadatan itu kan yang menentukan selain jumlah penduduk juga luas wilayah. Jumlah penduduknya banyak, misalnya 10 juta gitu, tapi luas wilayahnya 10.000 kilometer persegi. Nah itu ya nggak padat juga kalau gitu. Tapi kalau jumlah penduduknya 10 juta, luas wilayahnya cuma 2 kilometer persegi, ya itu padat. Jadi kalau cuma kita tahu jumlah penduduknya, tapi kita nggak tahu luas wilayahnya, kan kita nggak bisa memutuskan ini padat atau nggak padat. Terus kalau kita lihat oldest, largest, and liveliest. Oldest itu kan paling tua. Ini yang nggak ada hubungannya dengan kepadatan. Largest paling luas. Nah, tapi ya kita nggak tahu luasnya seberapa. And liveliest paling hidup. Ini juga tidak menentukan padat atau tidak padat. Liveliest itu paling hidup. Selain itu juga di teks ini penulis itu kan membahas tentang Sydney saja. Jadi yang dibahas ini dari awal sampai akhir itu intinya adalah Sydney, description tentang Sydney. Tidak membandingkan kepadatan penduduk Sydney dengan kota-kota besar lain di Australia. Jadi kita nggak tahu. Jadi jawabannya not given. Ya, next, number 5. You will probably find few numbers of entertainments in Sydney. Kalau ini true, false, or not given? True atau false atau not given? Ini tentang entertainment. You will probably find few entertainment in Sydney. False. Tentang entertainment itu ada di paragraf ketiga ya. Bagian terakhir paragraf 3. Itu kan for further entertainment there is a wide variety of yang ini yang berhubungan dengan entertainment dibahas di sini. Jadi true atau false? True. False, I think. False, I think. Di sini you will probably find few numbers. Few itu artinya apa tadi? Sedikit. Sementara di teks tadi there is a wide variety. Variety kan macam-macam. Wide itu lebar atau luas. Berarti macamnya banyak. Macamnya aja banyak, apalagi jumlahnya. Berarti kan kalau di nomor 5 tadi dinyatakan few numbers, jumlahnya sedikit. Berarti betul atau salah? False. Salah ya. False ya. Ya, betul, false jawabannya. Jangan mentang-mentang di teks ada terus true gitu ya. Belum tentu. Kalau isinya bertentangan, ya itu false. Di teks disebutkan a wide variety, berarti kan banyak. Di nomor 5 ini dinyatakan few numbers, kok jadi sedikit. Nah, kan berlawanan ini, bertentangan. Jadi jawabannya false. Tidak selalu yang ada di teks itu pasti true. Bisa juga false. Bisa juga not given. Tapi nomor 3 tadi, the historical places are all close to the harbor and the city center. Ini kan ada di teks. Tapi nomor 3 jawabannya not given. Bisa juga, jadi bukan soal ada dan tiada. Ada dan tiada. Ada atau enggak ada. Bukan soal itu ya. Ya, activity 5 sudah selesai kita bahas. Sebelum ke activity 6, ada pertanyaan? Tentang yang sudah kita bahas sampai nomor
Sampai activity 5 itu ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan activity 6. Activity 6, special cohesion and reference. Saya pengen bahas istilah ini dulu, special cohesion and reference, yang special cohesion. Cohesion itu apa? Cohesion atau kohesi, apa itu artinya? Kohesi itu apa? Cohesion atau kohesi. Kohesi itu kan kekuatan tarik-menarik antara molekul yang sama. Kok molekul ya? Itu kayak kimia itu malah. Kita tidak bahas kimia sekarang, kita nih bahas konteksnya itu adalah teks. Yang kita bahas adalah teks. Jadi cohesion di sini artinya apa? Hubungan. Ya, atau apa? Yang lain tadi. Hubungan Ketertarikan. antar bagian teks. Ya, hubungan antar bagian teks, atau lebih tepatnya keterkaitan. Tadi saya dengarnya kok ketertarikan gitu ya. Keterkaitan antar bagian dari teks itu namanya unsur. Keterkaitan antar unsur teks. Unsur itu kan sesuatu yang membentuk atau yang menyusun. Kalau unsur teks berarti yang menyusun teks, yang membentuk teks. Teks itu terbentuk dari apa? Unsur teks itu apa? Contohnya. Unsur teks itu apa? Contohnya? Kalimat. Kalimat, ya betul. Apa saja? Tidak cuma kalimat sih. Selain kalimat, apa lagi? Unsur paragraf, ya. Saya tulis di sini. Kalimat, paragraf. Apa lagi selain kalimat dan paragraf? Tanda baca. Tanda baca, jangan tanda baca lah. Tanda baca itu terlalu kecil. Lagian kalau cuma tanda baca dikumpulkan tanda baca itu tidak akan jadi teks. Harus ada kalimat. Kalau kalimat disusun gitu kan jadi teks. Paragraf juga disusun jadi teks. Kalau kalimat kata ya. Kalau apa tanda baca tadi kan ya enggak ada teks yang isinya cuma tanda baca tok gitu. Terus ada lagi frasa, ada lagi klausa. Ini unsur teks. Saya yakin kalau kalimat, paragraf, dan kata, saya yakin kalian semua sudah paham. Saya nggak akan bahas itu. Saya akan bahas yang ini, frasa sama klausa ini. Frasa dulu. Frasa itu apa? Dua kata yang digabung itu bukan jadi satu. Ya, dua kata yang digabung yang mempunyai satu makna. Tapi sebetulnya tidak selalu dua. 3 kata juga boleh, 4 kata juga boleh. Yang jelas lebih dari satu. Kalau satu kata, nggak mungkin. Nggak ada frasa yang terdiri dari satu kata. Kalau satu kata itu jelas bukan frasa. Frasa itu minimal 2 kata, tapi nggak harus 2. Jadi istilahnya itu kumpulan kata. Kumpulan kan berarti lebih dari satu. Kumpulan kata yang mengandung satu makna atau satu inti. Contohnya gini, ini ada frasa long hair. Kalau cuma satu kata hair gitu tok, itu bukan frasa. Tapi kalau long hair gini, ini jadi frasa. Ini ada satu inti di sini yaitu hair. Long hair itu intinya hair, rambut. Tapi apa namanya? Long hair itu intinya rambut, tapi kok tapi ya, bukan tapi maksud saya. Intinya hair, kemudian long itu adalah penjelas, dia menjelaskan hair. Kalau cuma hair gitu toh kan nggak jelas, rambutnya panjang apa pendek kan nggak jelas kalau cuma hair toh. Tapi kalau long hair kan jadi jelas, rambut panjang, berarti long ini menjelaskan hair, atau long ini adalah penjelas, atau bahasa Inggrisnya modifier. Jadi long hair ini adalah frasa, intinya adalah hair,
kemudian long itu adalah penjelas atau modifier. Itu modifier penjelas. Kalau H itu head atau intinya. Headnya atau intinya adalah hair. Ya, itu tadi frasa. Sekarang klausa. Kalau klausa itu apa? Klausa Kumpulan kata yang memiliki subjek dan predikat. kumpulan kata, ya, kumpulan kata yang mengandung 8 bulan. Kok mengandung 8 bulan? Wah, nanti perutnya besar. Bukan ya, kumpulan kata yang mengandung tadi sepasang subjek predikat. Ya, jadi di dalam klausa itu pasti di dalamnya ada sepasang subjek predikat. Kadang ya ada objeknya juga, ada keterangan gitu ya, atau adverb, atau conjunction-nya juga ada kadang. Tapi yang jelas dia pasti minimal ada subjek predikat. Itu klausa. Tapi ada juga kalimat yang terdiri dari 2 klausa. Nah, kalau ada seperti itu berarti di dalam kalimat itu ada 2 pasang subjek predikat. Karena satu klausa itu isinya sepasang subjek predikat. Bukan isinya, berisi. Satu klausa itu berisi sepasang subjek predikat. Jadi ada juga kalimat yang terdiri dari 3 klausa. Itu berarti ada 3 pasang subjek predikat. Ya, kembali ke tadi cohesion. Cohesion tadi kan keterkaitan antar unsur teks. Berarti di sini yang dimaksud cohesion itu keterkaitan bisa antara kata dengan kata, antara kata dengan frasa, frasa dengan frasa, frasa dengan klausa, frasa dengan kalimat, dan seterusnya. Yang jelas antara satu unsur teks dengan unsur teks yang lain, bisa yang jenisnya sama, bisa yang jenisnya beda. Gitu ya, itu tadi cohesion. Keterkaitan antar unsur teks. Kembali kita ke activity 6 yang tadi. Tadi disebutkan di activity 6 ini spatial cohesion. Kalau spatial itu apa? Spatial cohesion itu cohesion yang bagaimana? Spatial di sini bukan khusus loh ya, bukan spesial, beda tulisannya. Spatial itu dari kata spasi, jarak. Jadi spatial cohesion artinya keterkaitan antar unsur teks yang dipisahkan oleh jarak. Tapi jaraknya jangan jauh-jauh, nanti tidak kangen. Unsur teks kok kangen. Enggak ya. Jaraknya itu ya bisa dekat, bisa agak jauh, bisa jauh sekali. Nanti kalau kangen biar video callan. Unsur teks kok video callan. Ya, jaraknya bisa dekat, bisa agak jauh, bisa jauh sekali gitu ya. Ini ada kaitannya juga dengan reference atau berkaitan erat malahan dengan reference. Kalau reference itu apa? Reference kan referensi ya. Nah, apa itu? Rujukan. Rujukan atau acuan ya. Kalau kita bikin makalah atau paper itu kan sering di belakangnya itu kita kasih referensi itu kan artinya rujukan atau acuan. Jadi kalau di dalam konteks ini reference artinya satu unsur teks mengacu ke unsur teks yang lain gitu ya. Nah, kalau mengacu itu berarti kan ya berkaitan. Berarti kan ya spatial cohesion juga itu reference itu. Gitu. Jadi antara spatial cohesion dan reference itu sangat berkaitan, sangat berdekatan, hubungannya sangat erat sehingga di sini pembahasannya dijadikan satu. Ya, itu penjelasannya tentang spatial cohesion dan reference. Sekarang latihan yang bawahnya itu perintahnya read the text once more. This time pay attention to the underlined words or phrases. What do they refer to? Nah, ini mengacu kemana? Kata-kata yang digaris bawah, kata-kata atau frasa yang digaris bawah itu mengacu kemana? One has been done for you. Sudah ada satu yang bisa untuk contoh, sudah ada satu contoh. Ini paragraf pertama, baris kedua itu kan ada it is colorful. Nah, ini it-nya mengacu ke Sydney. Di situ maksudnya Sydney itu kan gitu. Ya, coba yang ini kalian kerjakan dulu, mulai yang paragraf kedua, it's itu. Jadi kata-kata yang digaris bawah, kata atau frasa yang digaris bawah, itu kalian cari ini mengacunya kemana gitu.
Seperti contohnya tadi, it itu mengacu ke Sydney. Sekarang ini coba kalian kerjakan dulu, mulai paragraf kedua sampai paragraf ke-6. Saya kasih waktu 5 menit, terus nanti kita bahas. Ya, ini silahkan dikerjakan dulu. Waktunya 5 menit. Nanti kita bahas setelah 5 menit.
Oke, sudah 5 menit lebih malahan. Oke, kita bahas. Mulai paragraf kedua ini ya. Paragraf kedua yang di garis bawah, the harbor. Mengacu kemana ini? The harbor-nya mengacu ke kemana? Oh, nggak dijawab, sudah dikerjakan tuh ini, tinggal baca saja. Houses bukan Mister. Nah, bukan houses, harbor. Harbor itu kan pelabuhan ya. Jadi are all close to the harbor. All itu maksudnya semua ini, semua historical interest itu close to the harbor, dekat dengan pelabuhan. Tapi historical interest-nya bukan, harbornya itu bukan historical interest. Jadi bukan mengacu ke houses, bukan ke the area on the rock, bukan Mrs. Macquarie's Chair juga. Masih salah. Mana yang betul? Sebentar, saya ingat. Apa? Ada yang mau jawab? Silakan. Barangkali betul jawabannya. Apa ini? Water harbor. Water harbor. Iya, betul, Deepwater Harbor atau lengkapnya the world's most beautiful Deepwater Harbor. Jadi harbor yang dimaksud di sini itu ya harbor yang the world's most beautiful Deepwater Harbor itu menunjuk ke harbor yang sama, ke benda yang sama. Saya ingatkan lagi, tadi saya mau bilang ini. Kita kan ini lagi bahas spatial cohesion, keterkaitan antar unsur teks yang dipisahkan oleh jarak. Jaraknya bisa dekat, bisa jauh sekali. Kalau kalian cari yang diacu itu di dekat-dekat nggak ada, coba cari yang lebih jauh. Ini kan tidak mengacu ke houses, ke di area, ke Mrs. Macquarie's Chair. Itu dekat itu. Memang nggak ada yang di situ yang diacu. Ternyata yang diacu itu di paragraf sebelumnya, paragraf 1, yaitu yang the world most beautiful Deepwater Harbor. Ya, itu. Next, paragraf 3 yang di garis bawah. This is one of the most beautiful examples of modern architecture. Ini mengacu ke Opera House. Opera House bukan. Opera House, ya betul. Sebelumnya kan atau di atasnya itu kan and an opera house which is situated at the watersheds. Some say beberapa mengatakan, maksudnya beberapa orang itu ya. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah salah satu contoh arsitektur modern yang paling indah. Nah, ini tuh maksudnya ya opera house itu. Sudah pernah lihat opera house? Gambarnya paling tidak. Sudah pernah lihat opera house? Sudah di Google. Yang kayak gimana itu opera house? Yang ini. Nah, ini tuh opera house, ini gambarnya. Ini adalah salah satu contoh arsitektur modern yang paling indah menurut penulisnya. Kalau menurut kalian nggak indah, ya terserah. Yang jelas menurut penulisnya ini adalah salah satu contoh arsitektur modern yang paling indah. Oke, next. Paragraf 4 nggak ada. Paragraf 4 tidak ada. Terus paragraf 5 ini. Temperature, mengacu kemana? Temperate climate tepatnya. Ya, temperatur di sini ini tadi kan contoh temperate climate. Toh. Ini temperaturnya mengacu ke temperate climate. Kemudian paragraf 6 baris paling bawah itu ada his city. His-nya mengacu ke Sydney Sider. Sydney Sider, ya betul. And he'll say, he-nya mengacu ke Sydney Sider. Sydney Sider juga. There's no place like it. It-nya mengacu ke Sydney, ya betul. Ya, sedikit saya tambah yang merupakan boleh dibilang kesimpulan dari activity 6 yang sudah kita bahas ini gini. Kalau kita perhatikan teks ini itu kata pertamanya adalah Sydney, ya kan? Ini Sydney is Australia. Kata pertamanya adalah Sydney dan kata terakhirnya adalah it yang mengacu ke Sydney. Kan ini jauh sekali tuh ini. Kata terakhir mengacu ke kata pertama, jauh sekali, bahkan paling jauh.
Seperti ini bisa terjadi karena di dalam teks itu memang biasanya ada tadi itu spatial cohesion, keterkaitan antar unsur teks. Jadi meskipun jauh tetap berkaitan. Tapi yang namanya spatial cohesion atau reference itu tidak selalu jauh sekali, bisa juga dekat. Seperti di paragraf kelima ini, temperature ini mengacu ke temperate climate. Ini kan dekat ini yang diacu. Kalau yang tadi misal yang the harbor tadi, nah ini yang diacu tidak dekat, tidak di paragraf 2, tapi ternyata di paragraf 1 agak jauh. The harbor-nya mengacu ke the world most beautiful Deepwater Harbor di paragraf 1. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, yang namanya spatial cohesion itu jaraknya bisa dekat, bisa agak jauh, bisa jauh sekali. Ya, gini maksudnya. Contohnya ini. Kalau nggak pakai contoh gini kan kadang kurang jelas. Nah, dengan demikian yang activity 6 sudah selesai kita bahas. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, sekali lagi sampai yang sudah kita bahas tadi sampai activity 6, ada pertanyaan? Tidak ada, belum ada ya. Oke, kalau nggak ada, masih ada waktu sedikit, kita lanjutkan. Tapi tinggal nggak bisa tuntas ini nanti activity 7. Nggak apa-apa, kita lanjutkan sedikit ya. Activity 7, Activity 7, description, being, and having. Di Activity 7 ini yang kita bahas, cara membahas kita sedikit berbeda dengan activity-activity sebelumnya. Kalau activity sebelumnya itu kita bahas teori dulu, kemudian baru contoh-contoh. Kalau activity 6 ini malah kebalikannya. Kita bahasnya dari contoh-contoh dulu, baru nanti terakhir di akhir nanti disimpulkan teorinya seperti apa gitu ya. Jadi bukan teori baru contoh, tapi contoh dulu kita buat teorinya atau kita simpulkan sebagai teori. Oke, ini berarti kita baca saja. Read the following sentence describing Sydney. Kita baca, ini ada contoh kalimat yang mendeskripsikan Sydney. Sydney is Australia's oldest, largest, and liveliest state capital with a population of over 3 million. Kita lanjutkan bawahnya. The sentence can be cut into the following formula. Kalimat ini bisa dipotong menjadi formula berikut ini. Jadi kalimat yang tadi itu, Sydney is Australia's oldest, dan seterusnya itu bisa dipotong menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama disebut X, bagian kedua itu sama dengan atau equals, bagian ketiga Y atau Y. Bagian pertamanya berupa noun atau noun phrase, atau bisa juga pronoun sih. Noun atau noun phrase atau pronoun. Bagian kedua berupa be. Be itu bisa S, bisa M, bisa R, bisa was, bisa were. Apalagi? Sebentar. Be itu apa saja selain S? Selain S, be itu S, M, R. Terus apa lagi? Saya tulis nggak lupa. B itu kadang muncul sebagai S, kadang sebagai M, kadang sebagai A, tadi sudah saya sebut, kadang juga was, kadang were. Apalagi? Being. Be, ya being, boleh, being. Apalagi? Do. Apa? Who? Do. Do bukan, beda lagi. Itu sama-sama auxiliary, tapi kalau do itu bukan berasal dari be. Kalau SMR ini kan memang be, bentuk dari be. Yang lainnya lagi ada been. Nah, ada juga be seperti ini. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari be. Cuma karena kita sedang membahas description itu kan tensesnya kan present. Kalau recount itu tensesnya past, kalau description kan present. Karena tensesnya present, biasanya be-nya itu muncul sebagai S atau M atau R, bukan was atau were.
karena present. Jadi biasanya munculnya cuma S atau M atau A. M itu juga jarang. M itu kan subjeknya berarti I. Kalau kita mendeskripsikan diri kita, nah itu banyak M-nya di situ muncul. Misalnya, I am a man. Saya mendeskripsikan saya. I am a man. I am 52 years old. Nah, itu kan banyak M-nya. Tapi kalau yang dideskripsikan benda, itu biasanya is kalau bendanya singular, kalau plural jadi D-nya muncul sebagai R. Jadi yang sering muncul itu cuma S atau R saja di dalam text description. Yang M itu jarang, yang was were itu juga tidak pernah sih, jarang banget. Ya, kembali ke yang tadi. Jadi tadi kalimat Sydney is Australia's oldest dan seterusnya ini dipotong menjadi 3 bagian. Bagian pertamanya Sydney. Sydney ini merupakan noun ini ya. Sydney itu noun. Terus Sydney, bagian keduanya is. Is itu kan bentuk dari be. Bagian yang ketiga Australia's oldest, largest dan seterusnya ini noun phrase. Jadi bagian pertamanya bisa berupa noun atau noun phrase atau juga pronoun. Bagian kedua itu bentuk dari be. Bagian ketiga sama kayak bagian pertama, bisa noun phrase, bisa juga pronoun. Sepertinya waktunya sudah hampir habis ini. Sampai di sini saja untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, sekali lagi ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sebentar, saya tulis dulu. Oke ya, berarti hari ini sudah cukup. Ada pertanyaan enggak tapi? Enggak ada. Ya, kalau enggak ada berarti selanjutnya yang activity 7 tadi kita lanjutkan minggu depan. Berarti sebentar, kita foto dulu ya, tadi belum foto ya. Kita foto dulu yang kameranya belum nyala, tolong Sofyan Diki, M. Ghazali Abdul, Ardini Oktavia, bisa dinyalakan kameranya. Oke, langsung aja saya foto. Oke, 1, 2, 3. Ya, oke, thank you. Berarti hari ini sudah cukup. Thank you for today and see you next week. Silakan. Thank you, Mister. Thanks, sir. Leave sekarang. Thank you, Miss.